Jadi saya ingatkan para pejabat yang anti syariat, yang mencurigai syariat, yang menolak syariat, Anda minta sorga mustahil, karena iblis yang ada dalam sorga hanya menolak sujud pada Adam, dikeluarkan, apalagi Anda yang belum masuk. Harus kita kenal jin, kenal kita nggak kenal dia, susah kita buatnya. Rahmat Allah, hari ini kita mengambil kajian akidah, yaitu tentang alamul jin, itu alam jin. Harus kita kenal jin, kenal kita nggak kenal dia, susah kita buatnya. Ada yang kenal sama jin? Jin dan jun? Ya, dunia jin, alam jin. Ini agak gawat kajian kita sedikit. Kita tamasya ke alam jin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jin itu adalah nama jenis makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku. Jadi tidak disebutkan itu wa ma khalaqtus syayatina wal iblisa, tapi di situ disebut al jinna. Jadi jenis makhluk namanya jin. Jin itu terbagi kepada yang beriman, tidak beriman. Jin yang tidak beriman itu namanya syaitan dan iblis. Jin muslim, jadi jin terbagi kepada dua: jin yang beriman, jin kafir. Jin kafir itu iblis dan syaitan. Ya, supaya tahu kita ini pembagiannya. Nama jenisnya jin. Jin muslim, jin yang beriman. Yang kafir namanya iblis dan syaitan. Jadi kalau ada orang menyebut iblis, berarti itu syaitan, iblis itu jin yang kafir. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jelas kita membedakan antara jin, iblis dan syaitan. Jadi tidak semua jin iblis atau syaitan, ya, tapi semua syaitan dan iblis adalah jin. Bisa paham? Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, asal usulnya jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari nur, cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Kan adil itu. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Mana yang dulu antara jin dan manusia? Jin lebih dahulu, makanya sering riwayat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin dulu baru manusia. Makanya ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabb engkau Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima',
Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Orang berkesimpulan bahwasanya karena menjawab malaikat mengatakan apakah diciptakan di muka bumi orang-orang yang menumpahkan darah, bikin kerusakan dan menumpahkan darah. Ada yang berkesimpulan bahwasanya ada makhluk sebelum manusia, sehingga malaikat sudah paham, ada pengalaman. Malaikat tidak mungkin menduga yang akan terjadi, tapi malaikat berdasarkan pengalaman. Sehingga ada orang beranggapan manusia Adam bukanlah manusia pertama. Sehingga ada yang beranggapan ada manusia lain sebelum Adam alaihissalam, dengan ada yang menamakan namanya Bashar dan yang lain. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sejarah, malaikat mengatakan yang bikin kerusakan di muka bumi itu adalah Allah telah menciptakan sebelumnya jin. Jin itu pertama diciptakan baik, kemudian muncul kekufuran. Muncul kekufuran, maka jin ini bikin kerusakan di muka bumi, bikin pertarungan dan pertumpahan darah. Sehingga berdasarkan itulah kemudian ada Allah kasih hukuman pada mereka. Ada yang kemudian beristana di tengah laut, ada yang kemudian ada yang di bumi, dan ada yang ke langit. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka pernyataan malaikat orang yang bikin rusak di muka bumi itu sebelum manusia diciptakan sebagai khalifah, maksudnya adalah jin. Maksudnya adalah jin, bukan manusia. Nah, artinya apa? Jin telah diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Maka kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan, menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih mensucikan engkau dan memuji engkau. Nah, apakah tidak cukup itu? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, saya lebih tahu tentang apa yang kalian tidak tahu. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Maka di situ disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak wa ma khalaqtul insa wal jinna. Tapi wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia. Jadi jin dulu baru manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya Allah menciptakan Adam alaihissalam. Adam menciptakan alaihissalam di dalam surga. Maka jin ini yang tadinya dia soleh, taat, dan dia sudah tuh punya merasa senior, punya kekuatan, tidak mau tertandingi, mulai sombong. Dilihat-lihat ketika Adam belum ditiupkan roh, dia masuk ke dalam, dia oh ini ya, nah, dia ejek gitu. Akhirnya ketika ditiupkan roh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud pada Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan al-malaikah sujud pada Adam, ya, malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kemudian dia enggan.
Jin iblis enggan, takabur, wa kana minal kafirin, jadi kafirlah dia. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, bangsa jin yang engkar pada Allah, yang menolak syariat Allah, itu namanya iblis. Syaitan juga seperti itu. Maka sidang jemaah, setiap yang engkar pada Allah, baik dari kalangan jin maupun manusia, maka itu adalah syaitan. Maka ada syaitan dari kalangan manusia. Yang ada, kalau syaitan itu mencakup manusia. Jadi sidang jemaah, apa beda iblis dengan syaitan? Kalau iblis, iblis manusia, manusia iblis, ya nah, manusia bersifat iblis. Tapi kalau syaitan, memang ada manusia yang syaitan. Itu bedanya. Kalau syaitan itu mencakup manusia dan jin. Contohnya apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dengan demikian kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi itu musuhnya. Sayatinal insi wal jin, yaitu dari kalangan setan-setan manusia dan jin. Jadi kalau setan, ada memang setan manusia, ada setan jin. Siapa setan manusia dan siapa setan jin? Orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Nabi, memusuhi ulama, memusuhi Al-Quran dan Sunnah, memusuhi Islam. Jadi kalau ada manusia-manusia anti agama, manusia anti ulama, dia adalah syaitan. Dalilnya apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dengan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Apa itu? Sayatinal insi wal jin, para setan-setan manusia dan setan jin. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, apapun jabatannya, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang menteri, apakah seorang gubernur, kalau dia memusuhi Nabi, memusuhi ajaran Nabi, memusuhi ulama, memusuhi nasihat ulama, memusuhi misi perjuangan ulama, memusuhi Al-Quran dan Sunnah, memusuhi syaitan, memusuhi ajaran Islam, maka adalah syaitan-syaitan manusia. Tidak peduli jabatannya apapun, apakah dia seorang anggota DPR, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang menteri, apakah seorang gubernur, itu tidak jadi perhitungan. Yang penting selama dia memusuhi ajaran Nabi, memusuhi ulama sebagai pelanjut perjuangan Nabi, maka dia adalah setan-setan manusia dan kemudian temannya dari setan-setan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dengan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Sayatinal insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Pada ayat permusuhan ini didahulukan setan manusia daripada setan jin. Kenapa? Karena perlawanan setan manusia kadang lebih dahsyat daripada perlawanan setan jin. Setan manusia kekuatannya lebih kuat daripada setan jin. Kalau setan jin bisa dengan qiraatul Quran, dengan ta'awuz, auzubillah, dengan ucapan salam, dengan bismillah dia tumbang. Tapi kalau setan manusia, KTP-nya kadang-kadang Islam juga, dia masuk juga ke masjid kita atau segala macam bentuknya. Dia punya kekuatan. Yang mempenjarakan, yang memerangi Nabi itu setan manusia apa setan jin? Yang memerangi Nabi, membunuh para nabi-nabi, itu setan manusia apa setan jin? Setan manusia. Setan jin nggak bisa. Yang menangkap ulama itu setan manusia apa setan jin? Yang anti kepada agama itu setan manusia apa setan jin? Yang bisa menangkap, kemudian menyiksa, kemudian membuat propaganda, itu setan manusia sama setan jin.
Mana yang lebih besar, lebih dahsyat? Setan manusia daripada setan jin? Setan manusia. Jadi ada orang anti khilafah, ada orang anti ayat-ayat Quran, ayat tertentu, ada orang anti ajaran syariat, ya, ada orang anti perda syariat, ya, nah, ada orang anti ayat-ayat jihad. Itu setan manusia apa setan jin? Setan apa tidak? Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi setan ini bangsa jin. Nah, kalau iblis, ada manusia, istilah orang manusia berhati iblis. Tapi kalau setan itu memang langsung dua kelompok, manusia dan jin. Bekerja sama nggak dia? Dia bekerja sama. Setan manusia, setan jin bekerja sama. Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling memberikan masukan. Setan manusia sesama setan manusia, setan jin dan setan manusia saling beri masukan. Ketika perundingan akan menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul seorang setan menyamar jadi orang tua. Maka dia yang memimpin musyawarah kafir Quraisy. Dipilih seorang para pemuda yang penunggang kuda yang terbaik untuk mengejar Muhammad yang berhijrah. Itu usulan setan yang nyamar jadi orang tua. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka saling koordinasi. Setan online. Setan online. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini penting kita pahami bahwasanya bagaimana kita tahu gawatnya permainan setan iblis, setan dan iblis, ya. Jadi ada beda setan dan iblis. Kalau setan, kalau iblis itu dari satu jenis jin. Kalau setan ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin. Nah, jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah bisa paham bedanya. Jin satu jenis makhluk. Makhluk itu jenisnya tiga. Pertama, yang jadi hamba Allah, makhluk yang diwajibkan bersyariat itu tiga: manusia, malaikat, dan jin. Terus jin terbagi lagi dari tinjauan perangai, ya, iman dan kufur. Ada yang beriman, jin muslim. Ada yang kufur, itu dia iblis dan syaitan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian syaitan apa jin ini, kita balik pada persoalan jin. Kita sudah paham tadi bagaimana beda lagi jin dengan syaitan. Kalau sebut syaitan ada manusia, ada jin. Ya, kalau iblis itu dari kalangan jin. Sudah tahu bedanya? Kita minum kopi ini loh, biar lengket itu. Tolong diingat-ingat dulu, jangan ditambah dulu. Jangan ditambah jumlah setan, ya. Berang kau dawa, udah kau setan mada, apa tambah cik lagi? Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Bagaimana bentuk jin? Yang jelas jin itu punya telinga, punya mata, punya hati. Jadi ada juga jin galau, jin jatuh cinta, jin dimabuk cinta, karena jin punya hati. Jin punya hati, hatinya hati setan, hatinya hati, punya hati enggak tuh? Jin punya hati, punya mata, punya telinga, ya, punya lidah, maka dia bisa bisik-bisikin. Apa bisikannya? Pulang je lalai, kajin kolam mole mah, enak, bangale ko di dangako. Muak wan cilik ustaz jel ko.
Inyo ke inyo saya taruh ini. Bentuk punah. Ya. Kemudian jin itu makan dan minum. Jin menikah. Jin beranak pinak. Jin juga mati. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, jin itu makan dan minum. Apa makanan jin? Jin makanannya adalah kotoran, tulang-tulang, makanan kita yang tidak dibacakan bismillah, kemudian makanan kita yang terbuka, tidak ditutup. Ini pentingnya kita nutup makanan. Kita taruh makanan, berangkat dari pagi pulang sore, biarkan terbuka. Itu sudah dijilatin jin. Tapi boleh awak makan. Sudah tuh. Boleh ayam mau tinggal terbuka. Kecil ustaz kalau dijilat jin mah. Baca kalau lain. Jadi ibu-ibu yang punya warung makan, usahakan warung makan itu memang ada tirai itu. Bagi saya itu pedoman juga. Ya, saya pedoman bagi saya. Saya lihat, ada tirai. Atau bagaimana menjaga makanan, hidupkan kaset Quran di situ. Hidupkan kaset Quran. Kalau ada pedagang makanan, hidupkan kaset Quran. Maka makanan kita, jin akan lari dari tempat itu. Itu cara diantara bentuk syariat menjaga makanan. Jin muslim bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami?" Maka kata Rasulullah, "Untukmu seluruh makanan, sisa makanan yang dibacakan bismillah, sisa tulang yang dibacakan bismillah." Maka ketika sahabat makan, Rasulullah mengatakan, "Tinggalkan sisa tulang itu untuk temanmu dari kalangan jin." Jadi punahan sadonya. Ya. Jadi sidang jamaah, ketika kita akan makan bismillahirrahmanirrahim, jin kafir lari. Ikut makan jin muslim. Jin muslim nungguin selesai kita makan, nanti dijilatnya. Dia jin itu yang dimakannya aromanya. Apa? Aromanya. Ustadz madu dimakan jin. 5 bingkah begini mulai. Enak aromanya. Dijilat, dia menjilat dan aroma. Soalnya kalau nyesuok lo tuh beko gadang badannya. Payahnya rumah awak beko banyak lo nyo. Jadi dia menjilat dan aromanya. Jadi sidang dimana ada rahmat ya Allah. Maka kotoran-kotoran onta itu makanan jin. Ya, tulang makanan jin. Maka Nabi melarang istinja pakai tulang. Tidak boleh istinja pakai tulang karena tulang itu makanan jin. Ya, jadi sidang jemaah rahmati Allah, bagaimana cara kita mengusir jin di ruang makan kita, di meja makan kita, dengan membacakan bismillah. Baca bismillah. Kalau satu bismillah saja jin lari, apalagi kalau kita setel Quran. Enak, di rumah kita sering kita hidupkan Quran. Kita akan makan, boleh setel Quran. Jin lari. Jin muslim senang. Mati yang nangkapi-kapi ke payang. Kami lo lain. Tapi kalau seandainya tidak baca bismillah, sedang baca cari langsung makan. Kali apa jago mah? Suatu ya. Tuh. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, maka yang datang apa? Ikut makan jin kafir dengan kita. Jin jilat-jilat di piring awak kau. Jadi pentingnya bismillah.
Pentingnya bismillah. Masuk rumah, assalamualaikum, kabur dia. Penting baca salam. Nggak, baca salam itu jangan kalau ada orang di rumah. Kita pulang, kunci tangan kita, orang rumah nggak ada, kita ucap salam juga, assalamualaikum, kaburnya. Nah, baca auzubillah, kaburnya. Cara mengusir jin, tapi jangan baca auzubillah ketika buat suami. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Heran suami kita, kenapa kamu baca auzubillah? Saya sangka tadi jin, saya sangka tadi setan. Nah, jangan tersinggung dia. Ketemu suami apa ucapannya? Alhamdulillah. Onde sanang suami langsung dia karo epitihnya. Biar gaji satu full. Semua gaji full. Ya nak. Kau ndak dah. Setiap suami ke orang ramah, ke suami kasar. Ya nak. Penyakit perempuan, mohon maaf ibu-ibu, kata Nabi, saya melongok ke neraka, kebanyakan isi neraka itu perempuan. Ya, bukan berarti wanita sedikit di sorga wanita juga yang banyak, karena jumlah wanita memang banyak. Terus kata Nabi, saya melongok ke neraka, ternyata yang banyak isi neraka itu perempuan. Bertanya sahabat, apakah kufur dia kepada Allah? Tidak. Dia rajin ngaji, dia rajin pengajian, dia rajin sholat. Kalau saf masjid lebih ramai perempuan, ya nak. Terus apa salahnya? Yakfurnal asir. Dia selalu melupakan jasa suami. Dia melupakan jasa suami. Kesalahan kepada perempuan, cieknya itu selalu sampai mati waktu kedong-dong lah tadi itu. Enggak? Ini takana udah dulu, takana udah dulu, takana udah dulu. Ciek itu, apalagi kalau 10 ah. Ya nak? Memboto tuh. Bakal tabrakan, di antara tabrakan tanya. Iya, di bedang-bedang istri, kamar lah pengen diantaknya tuh kurang. Jadi sedang jemaah hati-hati. Ya. Yakfurnal asir. Wanita masuk neraka itu bukan karena kafir pada Allah, tapi kufur pada jasa suami. Ya Ustaz, suami ambo ko bansai dan punya usaha ambo. Dan punya usaha ambo. Ada ibu beranaknya lai. Anak tu so ibu tu so inyo. Usaha bersama. Artinya kurang pada ayahnya, ya nak, kurang pada ayahnya, dapat nikmat anaknya, ya nak. Masih ada jasanya. Suami saya pengangguran, tapi anaknya anak berbakti, anaknya yang menjaga saya, ya nak. Walau bagaimanapun sang anak itu sedang jemaah rahmati Allah akan terluka hatinya kalau ayahnya kadang-kadang ada juga istri-istri ini menghasut anaknya untuk benci pada bapaknya. Ini luar biasa. Anak dihasut, ayahku dulu Yuwana luku-luku ti mamarinya. Papa ko dulu ande marah saya mamarinya. Kamu kan tuan diri mamarinya. Terus ditanam ke anak tuh. Sehingga ada orang apapun kehendak ibunya diberinya, tapi kalau bapaknya undi coret habis. Ini sidang jemaah tidak baik. Tidak baik ketika kita arahkan anak kita berbakti pada bapaknya, mencintai bapaknya, pahala dia mencintai bapaknya, pahala dia berbakti pada bapaknya diberikan Allah kepada. Saya ingatkan ibu-ibu, salah satu syarat wanita masuk surga itu apa? Ridho suami. Kalau seandainya, apakah kita mungkin dapat ridho dari orang yang kita benci? Itu. Jadi direnungi aja. Ustaz kau nang kalamak dinyonya. Disebutnya ustaz bukan ustazah.
Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi syaitan itu dia menikah, jin dia menikah dan beranak. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah nikahnya sesama jin saja? Bagaimana dengan isu manusia menikah dengan jin? Ada manusia menikah dengan jin. Khilafiyah di kalangan ulama, maka kebanyakan ulama meyakini bahwasanya memang ada pernikahan jin dan manusia. Memang ada pernikahan jin dan manusia. Bagaimana caranya? Itu terserah nyolo lah tuh. Ya nak. Ada wanita yang dihamili jin, ya nak, tapi jangan galia loh. Kau bakal hamil mayahnya jin. Ya, jadi sidang jemaah ada, memang diakui dalam akidah. Ada wanita, ada manusia yang menikah dengan jin. Kaifiat bagaimana cara? Nggak usah pikir gini. Bekon dia mengaji. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ada syaitan. Ya, kenapa bisa menikah? Karena jin memang bisa menyamar jadi makhluk. Jin memang bisa berubah wujud. Jadi kalau ketika jin berubah wujud itu, maka bisa menikah. Memang ada yang jadi ular, nah, ada yang jadi jin itu bisa berubah jadi manusia. Tadi waktu rapatnya bagaimana membunuh Nabi Muhammad, mengejar memburu ketika hijrah, ada orang tua yang menjelma di jin. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika perang Badar, jin pun menyamar jadi manusia, menyemangati untuk menyemangati perang Badar. Tapi tiba-tiba di perang Badar diturunkan Allah malaikat. Di perang Badar diturunkan Allah malaikat, kabur jinnya semuanya. Jinnya kabur melihat malaikat. Jadi jin takut dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat di pihak yang benar, jin di pihak yang salah. Jadi sidang jemaah, kekuatan kita itu kebenaran. Kekuatan kita apa? Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau jin bisa menyamar, jin bisa berubah wujud, maka tidak mustahil jin bisa menikah. Ya nak, jangan beko suami ibu jin menyamar jadi suami awak, artinya pulang ke rumah awak. Tapi jangan curiga tarwih. Kau dia sebenarnya udah, kau jin udah. Gitu. Ya, nak. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus paham kita, ya. Jin bisa. Terus apakah jin mati? Jin meninggal. Jin mati seperti manusia, tapi umurnya ada yang lebih panjang daripada manusia. Jelas umurnya lebih panjang. Ada jin yang ditangguhkan kematiannya sampai kiamat, liwaktin maklum. Gimana? Yaitu kalangan iblis dan syaitan. Ulama menyimpulkan jin-jin beriman dia meninggal sesuai umurnya. Tetapi jin-jin kafir dia sudah ada perjanjian dengan Allah. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka sidang jemaah dijawab oleh Allah bahwasanya mereka minal munzarin, dari kalangan orang-orang yang ditangguhkan ajalnya, liwaktin maklum, pada waktu ditentukan. Jadi sidang jemaah, kesimpulannya syaitan dan iblis umurnya lebih panjang daripada jin yang beriman. Paham? Syaitan sama iblis umurnya lebih panjang daripada jin yang beriman. Kenapa? Karena ada perjanjian. Mereka punya kelompok. Setidaknya ada ulama yang membagi, Imam Tobari, 9 kelompok jin yang jahat ini. Ada yang menjaga pasar,
ada yang menjaga orang berwudu, menggagalkan orang berwudu, menggagalkan orang sholat, ada tugas-tugasnya. Ada yang berusaha memakan orang yang terjebak pada makanan yang haram. Ya, ada setidaknya 9, ada yang sampai mengatakan 13, tapi Imam Tabari mengatakan ada 9 kelompok jin, keturunan jin yang tugasnya memang setan ini. Setan, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kapan setan ini akan mati? Kalau yang jin muslim, dia mati biasa. Terus bagaimana dengan setan? Kapan matinya setan sama iblis? Khilafiyah ulama. Pendapat pertama, dia mati pada tiupan sangkakala yang pertama. Itu yang dimaksud dengan liwaktin maklum. Pendapat kedua, dia mati ketiupan sangkakala kedua. Jarak pertama yang kedua itu 40 tahun. Pendapat ketiga, dia mati di antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Tetapi yang pasti, pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan dia mati pada tiupan sangkakala kedua, berdalil dengan hadis yang dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Samarkandi, Syekh Samarkandi. Hadis ini dikritik kekuatannya oleh sebagian ulama. Maka pendapat yang kuat, hadisnya yang menyatakan dia mati ketika tiupan sangkakala pertama. Ya, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jin itu akan mati semuanya pada tiupan sangkakala pertama. Kemudian apakah jin dikuburkan segala macam, bagaimana pencabutan nyawanya? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, nyawanya dicabut, petugasnya masih malaikat maut mencabut nyawanya, tetapi dia tidak dikuburkan karena dia ada yang mengatakan dia terbakar matinya. Makanya kalau tukang ruqyah itu dibakar dengan ayat, ya, dibakar dengan ayat segala macam, ya. Atau jin ini sedang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu khilafiyah lah. Ada yang jelas dia tidak dikuburkan seperti manusia. Kemudian sedang jemaah yang dirahmati Allah, di mana jin tinggal? Jin tinggal di kuburan, di lautan, ada istana jin di lautan. Jadi masuk laut itu, orang pelaut tahu itu. Memang istana jin itu diakui dalam dalil yang banyak, jin itu istananya di laut. Ya. Kemudian ya, maka pelaut itu sering terganggu. Kadang-kadang ada kapal besar segala macam, gangguan-gangguan dari jin, gangguan dari setan. Istananya di laut. Kemudian nanti dia punya kerajaan, dia punya petugas-petugas yang menyerang manusia, mengganggu manusia. Dia lengkap, dia bagi 9 pasukan, ya, ada namanya jelambur, ya, dia bagi Tiber, dia bagi 9 pasukan dengan tugas masing-masing, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada namanya Afyat dan macam-macam namanya, ada 9 nama dari kalangan jin. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang gelap, di hutan, di tempat-tempat yang kotor, di rumah-rumah yang tidak dibacakan ayat, dia ikut nimbrung di rumah kita, dia juga tinggal di rumah kita. Di tempat-tempat sampah, itu tempat-tempat yang disenangi oleh jin. Tempat yang gelap, tempat yang kotor, di hutan-hutan kayu besar, ya nak? Terus di rumah-rumah yang sunyi dari
ayat-ayat Allah, di rumah-rumah kaum kafir, di rumah-rumah orang musyrik. Makanya kalau di rumah ada jimat-jimat, itu rumah pertanda ditunggui oleh syaitan. Ibu-ibu, di rumah ibu ada jimat, pertanda bukti rumah itu disenangi oleh setan. Ada setan di situ. Kenapa? Karena jimat itu adalah tempat, jimat itu adalah sebuah bentuk perjanjian, ikatan perjanjian dengan setan. Jadi di rumah awak survei, awak sterilisasi, tidak ada lagi jimat-jimat, tidak ada lagi tumpukan-tumpukan tulang. Di rumah kita ternyata ada kepala kerbau, tengkorak kerbau, kita taruh. Patung binatang, diawetkan binatang, diawetkan ular. Tahu ibu-ibu, binatang-binatang yang merupakan jelmaan setan, binatang-binatang yang merupakan jelmaan setan. Di antaranya ibil, onta, ada keledai. Maka dilarang sholat di kandang onta, dibolehkan di kandang kambing. Kenapa? Karena onta itu kendaraan yang suka ditunggangi oleh jin, setan. Terus sedang jemaah yang dirahmati Allah, anjing hitam, kucing hitam, ular, itu binatang-binatang berbisa, binatang-binatang ganas. Itu biasanya binatang-binatang yang disenangi oleh jin, dan kadang-kadang jin menjelma jadi mereka. Rasulullah pernah menunjuk anjing hitam, itu jin. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, makanya kita harus paham, kalau ada ular masuk rumah, Nabi melarang membunuhnya, usir saja. Tapi kalau sudah 3 hari masih ada di rumah, itu sudah boleh dibunuh. Itu jin. Itu jin. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jin ini suka menjelma jadi binatang. Jadi dia kalau memata-matai segala macam, dia menjelma jadi binatang, menghalang-halangi orang ke masjid segala macam. Jadi kalau ada orang menghalangi orang ke masjid, dia adalah jin. Terus yang menjelma jadi binatang. Dia jin binatang itu. Binatang jin. Di Jakarta, di Kiwitang, orang salat subuh katanya digrebek, ya. Jadi sidang jemaah, sudah paham kita kemampuan jin. Kemampuan jin luar biasa. Dia bisa terbang ke langit. Dahulu jin ini kerjanya mencuri berita langit. Nanti berita langit itu dikasih tahu kepada dukun-dukun, kepada penyihir. Dicuri berita langit, dikasih tahu penyihir, penyihir meramal-ramal. Wah, 2 tahun lagi kamu akan kaya. Itu penyihir, peramal. Maka meramal-ramal itu nggak boleh. Man ataka hinam fasa'alahu, siapa yang datang kepada tukang tenung, peramal, dukun, tanya sama dia. Wa ughliqat abwabut taubati arba'ina lailah. Datang nanya saja, itu ditutup pintu taubatnya selama 40 hari. Datang nanya saja. 40 hari baca Quran nggak diterima, 40 hari sholat nggak diterima, 40 hari doa tidak diterima, doa tidak dijabah, 40 hari pintu taubatnya ditutup, istighfarnya nggak didengar. Gimana kalau dia wafat di 40 hari?
Mati dalam keadaan taubat tertolak. Mengalok ke dukun, ngapain ke dukun tuh ngapain? Dukun sakit perut, beli obat ke apotik juga. Dukun demam, beli bodrek. Kenapa kita demam obat ke dia? Enak. Terus kita ini Ustaz mau pelaris, dukun saja nggak laris-laris dagangannya sehingga jadi dukun. Enak. Kalau dia bisa laris-laris, mungkin semua dukun jadi pedagang. Kalau dukun bisa nambah kita promo jabatan, mungkin semua dukun jadi pejabat. Kenapa jadi dukun? Sekolah nggak tamat, jabatan nggak ada, terus dagang bangkrut, terus gimana lagi? Jadi dukun. Ya nak? Orang jadi dukun itu sudah gagal pada dunia yang biasa ini, dia gagal sudah, akhirnya jadi dukun. Ah, itu datang wakilnya ke orang gagal. Ah, ini gagal paham juga. Ya nah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, setan mencuri berita langit, kasih tahu kepada dukun dan peramal. Hadis tadi gimana? Datang nanya sama dukun, peramal, tukang tenung, ditutup 40 hari 40 malam taubatnya. Hah? Jika dia yakini wa in sadaqahu faqad kafara. Dia yakini arahan dukun, ramalan peramal, ramalan tukang tenung, kafirlah dia. Ya nah. Ya makanya sidang jemaah ada orang yang nguji. Kata dukun ini, coba kamu ambil batu itu, kamu hitung batu itu, nanti kamu ambil batu itu, saya tebak. Maka orang ini ambil batu 1, 2, 3, 4 15 batu. Berapa ini? 15. 1, 2, 3 22. Berapa ini? 22. Tahu dia. Oh, tambah salut. Hebat dia. Kenapa bisa? Ya bisa. Ketika diambil batu 1, dihitung pula sama setan. 1, 2, 3. Ikut dia, kasih tahu sama dukun. Enak. Oh, orang ini pintar juga. Diambilnya batu tanpa dihitung. Berapa ini? Paniang. Bingung dia. Nanti setelah ditebak baru dihitung. Salah. Jadi dukun kok. Jangan awakmu ada kicu-kicuhnya. Enak. Awak lama lagi kicuhnya. Enak. Meminta anak ke dukun. Kan salah dah. Apa Ustaz, ada keturunan Ustaz tu apa saya usaha baru sadu dukun di kota Padang kalau mau datangi ke Ustaz. Masa minta anak ke dukun? Enak, suami awak indak sekali indak tu minta anaknya. Ya, itu kemana? Pada Allah. Kita sudah ngaji bagaimana Nabi Zakaria. Enak. Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya mandul tua lagi, dapat anak. Nabi Yahya, Maryam tidak punya suami, dapat anak. Nabi Isa. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, keputusan ada di tangan Allah. Minta sama Allah. Enggak ada Ustaz, Ustaz enggak dapat anak Ustaz. Kalau enggak dapat anak juga, ambil anak yatim. Ya nak, itu anak akhirat. Tahu enggak berapa duit coba Ibu Fadilah anak yatim? Sudah pasti pahalanya langsung tercatat. Berapa bantuan kita pada anak yatim langsung tercatat. Kita tidak bertanggung jawab terhadap pengkhianatannya, tapi kita selalu dapat pahalanya. Kalau anak kandung kita bertanggung jawab terhadap dosanya, dan di samping kita diakui apa biaya kita itu sebagai sedekah oleh Allah, tetapi tanggung jawab terhadap dosanya. Kalau anak yatim kita kasih tunjangan pada dia, kita selamatkan dia, kita tidak bertanggung jawab terhadap dosanya, tapi kita bertanggung jawab, kita mendapat pahalanya. Mana lebih hebat? Kau dukun dia pitih. Anak nak tiba, dia dukun kau pitih, lagi dukun kau pitih, lagi dukun kau pitih.
Hah? Dukun kok apa lebar anak? Kalau kaji dukun anak apa? Lai. Anak apa hitam atau putih? Putih. Ini hitam, anak putih. Sidang jemaah itu tidak pengaruh, itu canda saja. Jadi sidang jemaah hati-hati ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi setan caranya mencuri-curi berita di langit. Dia punya kekuatan terbang ke langit. Dia kecepatannya bisa menyaingi kilat. Dia juga bisa bikin bangunan. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada Nabi Sulaiman, maaf. Tentang istana Balkis, dia bisa memindahkan, dia bisa membuat bangunan, bisa. Setan bisa. Jadi selama rahmat ya Allah, dia punya banyak kehebatan, tetapi ya dia mampu, kelebihan dia bisa menyamar, menjelma. Bahasa tepatnya apa? Menjelma. Jadi setan bisa menjelma. Jadi kalau ada penjelmaan, ada setan-setan, jangan takut. Ini maksudnya biasa aja. Enak. Setan itu menjelma, kata Imam Syarawi, kalau dia menjelma, dia punya kelemahan. Dia hukumnya sama dengan manusia hidup. Kalau terbunuh mati, tertabrak patah. Kalau dia menjelma, gertak saja. Kalau menjelma aja dan tumbuang juga. Takut ya. Enak. Jadi sidang jemaah dia bisa menjelma, tapi dia ketika menjelma itu dia lemah. Dia dapat hukum yang seperti hukum alami. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia memang bisa menjelma, tetapi nggak perlu kita takut. Enak, mereka tiba-tiba ada seorang setan pernah menjelma, datang mengambil harta Baitul Mal. Abu Hurairah diberi perintah oleh Rasulullah menjaga menjaga zakat bulan Ramadan. Suatu hari, satu malam, datang seseorang mencuri harta zakat ini. Rasulullah dapat berita dari Jibril, kasih tahu Abu Hurairah. Akhirnya tertangkap oleh Abu Hurairah. Mau ditangkap, dia membujuk-bujuk. Wahai Abu Hurairah, tolonglah berikan saya kesempatan ini. Anak saya, keluarga saya sangat membutuhkan, sangat dalam kelaparan, sangat butuh sekali. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Terus besoknya Nabi pagi subuh, Abu Hurairah sholat di masjid. Nabi nanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, bagaimana tawananmu? Bagaimana orang yang kamu tangkap itu? Terkejut Abu Hurairah, kok sampai tahu? Iya, saya lepas ya Rasulullah, karena dia mengatakan keluarganya sangat butuh dan kondisinya darurat. Dia bohong, nanti dia akan datang lagi, kata Nabi. Maka kata Abu Hurairah, berdasarkan pernyataan Nabi, dia akan datang lagi, maka saya intai malam berikutnya. Tertangkap lagi. Pas tertangkap, ditanya, kenapa kamu ambil lagi? Waduh, masih belum cukup, butuh sekali, lepaskan saya, begini. Akhirnya dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Pagi subuh ditanya Nabi lagi, gimana? Iya Rasulullah, dia datang lagi. Dia tuh bohong, tapi dia akan datang lagi, kata Nabi. Datang lagi besoknya, ditangkap. Kemarin kamu butuh, sekarang masa belum cukup juga kamu ambil udah banyak. Tangkap. Apa katanya pada Rasulullah? Ya Abu Hurairah, begini saja, saya ajarkan padamu suatu hal yang bermanfaat supaya Allah menjagamu. Apa itu? Kata Abu Hurairah, nanti kalau kamu mau tidur, bacalah surat ayat kursi, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu. Diajarkan ayat kursi, dibacakan pada Abu Hurairah. Sebelum kamu tidur, baca ayat kursi, nanti Allah akan menjagamu. Akhirnya, iyalah,
dilepas sama Abu Hurairah. Subuh ditanya oleh Nabi, bagaimana Abu Hurairah? Begini ceritanya, diajarkan saya ayat kursi, akhirnya saya lepaskan. Kata Rasulullah, yang dikatakannya benar. Nabi mengakui kalau kita mau tidur baca ayat kursi, setan tidak mampu mengganggu kita. Itu pernyataan setan itu. Kalau kamu baca ayat kursi, maka setan tidak akan bisa mengganggumu. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak sanggup menghadapi orang yang baca ayat kursi. Terus kata Rasulullah, innahu syaitan. Kau tidak tahu Abu Hurairah, yang datang padamu itu setan. Jadi setan bisa nyamar jadi pencuri. Nah, yang kita waspadai, jangan sampai hati kita dicuri sama setan. Bisa Ustaz? Bisa. Ketika hati kita lebih mencintai kekafiran, ketika hati kita lebih mencintai kemungkaran, itulah hati-hati yang dicuri oleh syaitan. Baik, sidang jamaah yang dirahmati Allah, syaitan kehebatan kemampuannya bisa mengalir, bisa menjelajahi tubuh manusia, masuk ke tubuh manusia melalui perjalanan darah, melalui perjalanan majrad dam. Maka ada salah satu metode ruqyah yang pernah saya lihat di Mesir dan saya ikuti. Saya pernah di ruqyah, saya datang ke tukang ruqyah di Mesir, pada seorang syekh. Itu diantara kami didudukkan berbaris-baris, dibacakan ayat. Siapa yang ketika itu ada indikasi, kemudian diperintahkan, difokuskan oleh syekh pada dia, angkat tangan kamu, diangkatnya. Dari mana kamu? Diajak dialog. Setelah itu oleh syekh ini diperintahkan dia pergi ke tempatnya, meninggalkan orang ini. Salah satu caranya ketika dia sedang kejang itu, ditusuk jarinya oleh syekh ini, keluar darah. Kata syekh ini, keluarlah kamu bersama darah yang keluar ini. Kenapa? Karena syaitan itu dia memakai majrad dam, aliran darah. Dia bergerak, dia bisa masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Maka ditusuk, dan kemudian darah ini jelas langsung connect dengan jantung, hati dan segala macamnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dia yajri majrad dam, dia berlalu melalui aliran darah, ya. Terus ada kelemahan, itu kehebatan setan. Jangan bangga dulu setannya, enak. Setan-setan jangan bangga dulu, iblis jangan bangga dulu. Itu tadi setan jin, kehebatan setan jin, bukan setan manusia, ya. Kalau setan manusia dia bisa memakai peralatan canggih, ya nah. Setan punya kelemahan. Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia tidak sanggup berhadapan dengan orang soleh, dengan orang lemah berhadapan dengan orang soleh, lemah berhadapan dengan orang ikhlas. Suatu hari ada seseorang yang mau menebang pohon, di mana di pohon itu sudah dilakukan ritual syirik. Ketika dia menebang yang pertama, dihalang oleh setan. Mau kemana kamu? Di persimpangan jalan. Saya mau menebang kayu itu. Untuk apa? Manusia berbuat syirik di situ. Sudah mulai mengagung-agungkan kayu itu. Itu kan biarkan saja mereka. Ngapain kamu yang sibuk? Kan mereka nggak mempengaruhi kamu. Biarkan saja. Nggak bisa. Dihalang oleh setan ini. Berkelahi. Kalah setannya. Dibujuk, mau nggak kamu? Besoknya berkelahi lagi, kalah setannya. Dibujuk, mau nggak kamu? Kalau biarkan, nggak usah kamu urus itu, tapi nanti kamu tangguhkan itu. Nanti ketika kamu pulang,
di bawah bantalmu akan ada uang. Nah, mulai digoyang dengan harta. Ya, di bantalmu ada. Jadi perjuangan-perjuangan itu di antara bujukannya adalah harta. Ya, saya dulu pernah diminta rekening saya. Saya, Abu Jibril, dan beberapa orang lain, Ustadz kasih aja rekening penuh sendiri. Nah, sering ya, tawaran-tawaran itu sering datang. Tapi kalau itu aja dia ancak mengalih saja oleh enak. Bang, udah wah. Nah, itu. Sidang jemaah, akhirnya dia pulang. Dilihatnya ada malam ada uang di bawah bantal. Sudah sekian hari uang tiap hari ada di bawah bantal, ada satu lagi nggak ada, uangnya nggak ada. Diambilnya kampak lagi, ngamuk dia, dihalang oleh setan. Kenapa kamu? Saya mau nebang itu, nggak bisa, berkelahi sama setan. Dia yang dikalahkan setan. Sebelumnya setan yang kalah. Kenapa kata setan? Kenapa kamu bisa menang sekarang? Kemarin, sebelum ini, kamu menebang pohon itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini engkau bertarung dengan aku, engkau kalah karena engkau menebang pohon itu karena ingin uang itu. Jadi kekuatan itu ada pada semangat lillahi ta'ala. Kekuatan itu di mana? Semangat lillahi ta'ala. Makanya satu ulama pejuang yang jujur akan ditakuti oleh dunia. Nah, Usamah bin Laden, siapalah dia? Tapi dunia gempar. Ya, gempar dunia. Pejuang-pejuang syariat akan ditakuti. Jadi kelas perjuang syariat itu tidak bisa dihitung dengan hitungan lokal, luar biasa itu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ustadz Abu Bakar Bashir dahulu itu titipan Amerika, penterjemah Megawati dengan Presiden Amerika yang bongkar itu, ya. Dan itu syarat bantuan. Diminta dia tangkap. Oh, jadi kata Megawati nanti kalau tangkap instabilitas Indonesia. Siapalah dia, orang biasa, nggak kaya, biasa aja, tapi dunia. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dia orang yang ikhlas pada perjuangan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah penting. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang rajin ibadah, orang yang ikhlas, orang yang soleh, itu yang ditakuti oleh setan. Setan lemah karena pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Setan takut sama Nabi Sulaiman. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, setan kelemahannya tidak bisa mendatangkan mukjizat. Sementara nabi-nabi punya mukjizat. Jadi setan ini lebih lemah daripada nabi. Buktinya Nabi Sulaiman menguasai setan, iblis, jin. Dia adalah raja untuk semua jin, seluruh makhluk. Nah, kemudian lemah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi, setan tidak bisa, kalau engkau mimpi dengan aku, maka itu benar, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tidak bisa. Setan tidak bisa menyerupai Nabi. Kemudian setan tidak bisa bergerak di luar batas yang telah ditentukan oleh Allah. Setan juga tidak bisa membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Jadi penting ibu-ibu untuk pintu itu bismillah, ya, tutup dengan zikir, dengan kalimat menyebutkan nama Allah. Tayawa, jadi tiba beko perampok mengandalkan kesaktian,
Dia ambu-ambunya kunci atau buka. Babu salah muncul tu. Jauh bismillah dia kunci mati. Itu. Ini dikatakan setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, kecuali awak ko nan menyebut nama Allah ko akidahnya akidah sasek lo. Itu tidak bisa. Enak pelurunya peluru betul. Senjatanya gagang rusak, tidak bisa. Ketika kau baca ayat kursi, kata setan, sesama setan enggak boleh baca ayat kursi. Kacau itu. Awak baca bismillah, jimai satas dibawa-bawa. Dalam tasawuf ada jimai segala macam keyakinan kadukun. Awak baca menutup pintu bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu kau aman kau. Tapi dalam rangka awak kapai ke dukun. Bisa tak bisa? Nampak ada setan menjelma, awak baca ayat nak lari-lari tu. Bako nak lari setan kau. Sebab nak membaca kau, setan manusia lo. Tak bisa. Ya. Jadi sekalian rahmat Allah itu penting. Ya. Kemudian sifat-sifat setan, permusuhan, segala macam misi setan. Ya, misi setan, tabiatnya, perangainya. Yang pertama adalah setan ini sudah terjalin dengan manusia, sudah terjadi permusuhan yang abadi. Ya, gara-gara dia dengki pada Nabi Adam alaihissalam, dia diusir dari sorga. Diusir dari sorga. Ya. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, langsung sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia takabur. Wa kana minal kafirin, jadi kafirlah dia. Jadi kenapa setan, iblis dikafirkan Allah? Kenapa dikafirkan? Karena dia enggan menerima syariat. Hati-hati ibu. Setan dikafirkan dan diusir dari surga dengan beberapa konsekuensi. Dia menolak satu syariat, sujud pada Adam. Dia tidak menolak sujud pada Allah. Dia tidak menolak sujud pada Allah. Dia menolak sujud pada Adam. Dalam riwayat, setelah dia keluar dari surga itu, ada riwayat mengatakan, ada ulama mengatakan dia turun di dekat Baghdad di Irak. Dia turun, sementara Rasulullah Adam alaihissalam turun di Saudi Arabia, Jeddah atau Jeddah, tahu Jabal Rahmah? Jabal Rahmah itu tempat bertemu Adam dan Hawa. Begitulah hikayat riwayatnya. Maka disebut dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Cari mencari, ketemu di Jabal Rahmah. Sudah tu ibu-ibu pai ke Jabal Rahmah, ada ibu orang tugu situ nangisnya. Bakok nangis ibu, andai yang batamu udah ambo di situ. Udah ibu mah Allah meninggal mah kita mulai. Ya, cari selalu udah baru sulai. Ya, kau udah dapat di Makkah nama, kena. Sidang jemaah dirahmati Allah, setan turun di dekat Baghdad di Irak. Sudah tuh ada ulama menyampaikan beberapa riwayat, saya tidak tahu sahih tak sahih. Nanti dia datang pada Nabi Musa meminta, setan datang pada Nabi Musa meminta agar Musa meminta pada Allah
Alhamdulillah. Agar Nabi Musa meminta pada Allah, minta syafaat Nabi Musa agar taubatnya diterima oleh Allah, agar kutukannya dicabut oleh Allah. Maka ketika itu Allah jawab, kata Nabi Musa, Allah mau menerima taubatmu, tapi engkau sujud pada Nabi Adam. Pergi ke kuburan Adam, sujud pada Nabi Adam. Apa jawab setan ketika itu? Mana mungkin wahai Musa, sedangkan ketika hidup aku tolak sujud pada dia, apalagi pada setelah dia mati, mana mau saya sujud pada dia? Balik sombongnya. Jadi dalam riwayat ada beberapa kali setan ini meminta syafaat para nabi agar hukuman Allah dicabut terhadap dia. Tetapi disyaratkan dia sujud pada Adam, datang ke kuburan Adam sujud. Tapi dia jawab, mana mungkin saya sujud pada dia, sementara saya semasa hidup dia nggak mau, apalagi setelah mati. Itu sidang jemaah. Nah, setan ini dia menolak satu syariat, sujud pada Adam, dikafirkan oleh Allah. Jadi jangan mudah-mudah menolak syariat, anti syariat. Hari ini Menteri Agama menolak banyak syariat. Menteri Agama menolak banyak syariat. Pejabat-pejabat banyak yang menolak syariat. Menteri-menteri sekarang banyak menolak syariat. Sedangkan setan, iblis menolak satu syariat, namanya dikasih iblis. Yang menolak banyak syariat apa namanya lagi nih? Diusir dari sorga. Jadi saya ingatkan para pejabat yang anti syariat, yang mencurigai syariat, yang menolak syariat, Anda minta sorga mustahil, karena iblis yang ada dalam sorga hanya menolak sujud pada Adam, dikeluarkan, apalagi Anda yang belum masuk. Hati-hati. Menolak satu syariat, sujud pada Adam. Oh, dia sholat, Ustaz, dia sholat. Yang ditolak oleh iblis bukan sholat, yang ditolak oleh iblis bukan sujud pada Allah, sujud pada Adam. Syariat yang terkait takrim sesama manusia, sesama makhluk Allah, ditolaknya, dikeluarkan dari sorga. Apakah ini bisa ditebus dengan haji berulang-ulang, ditebus dengan sholat banyak? Selagi Anda menolak syariat, maka sholat Anda tidak berarti, haji Anda tidak berarti, ibadah-ibadah lain tidak berarti, bacaan Quran Anda tidak berarti. Kenapa? Karena Anda menolak syariat, dan itu pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gagal pada tauhid uluhiyah. Gagal pada tauhid uluhiyah, gagal uluhiyah, gagal rububiyah, dan gagal tauhid Anda dibatalkan. Baca nanti Nawaqidul Islam, 10 pembatal syariat, pembatal Islam. Nanti ibu-ibu bisa di rumah di Google tulis 10 pembatal Islam, ya, 10. Kalau ibu-ibu terkena pada 10 pembatal Islam, cepat taubat dan beralih kepada kebenaran, hijrah. Ya, di rumah nanti cari 10 pembatal Islam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, iblis tadi dikeluarkan karena melanggar satu syariat. Jadi dari situ ada permusuhan. Dengan menolak satu syariat, iblis tadi dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dikafirkan. Kemudian dia nanti sidang jemaah hidup dengan laknat Allah, dan matinya, dan dia khalidina finnar, abadi dalam neraka kalau tidak bertaubat sebelum kematian. Ya, abadi dalam neraka. Dari sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena
Kalau menolak syariat berdasarkan ideologi, dia anti kepada ideologinya, itu kafir. Tapi kalau dia tidak mengerjakan syariat karena lalai, itu pendosa. Misalnya Ibu, dua orang yang mabuk bisa hukumnya berbeda. Satu bisa disolatkan, satu tidak. Dua orang yang tidak solat bisa hukumnya berbeda. Kalau dia tidak solat karena keyakinan solat tidak wajib, solat tidak wajib, kafir dia karena keyakinan. Tapi kalau dia tidak solat, dia yakin solat wajib, tapi dia lalai, dia pendosa, tidak kafir dia pendosa, disolatkan. Ada orang berzina, kalau dia berzina, dia mengaku itu dosa, dia itu pendosa. Tapi kalau dia berzina menghalalkan zina, dia menghalalkan, itu kafir. Ada yang menghalalkan khamar, ya, minuman memabukkan. Satu minum karena dianggapnya halal, keyakinan itu halal. Yang satu minum karena dia tahu ini dosa, tapi dia belum bisa melepaskan diri. Yang meyakini yang haram jadi halal, itu kafir. Jadi menghalalkan yang haram kafir. Mengkonsumsi yang haram karena kelalaian, karena kebodohan, karena keterpaksaan, itu dosa. Itu bedanya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, menolak syariat karena sebuah keyakinan syariat tidak wajib. Syariat ini bermasalah, syariat ini ancaman bangsa, ancaman negara, maka dia telah kafir. Menolak Islam karena keyakinan Islam ini bermasalah, Islam ini bahaya laten, Islam ini berbahaya untuk negara, Islam ini dia dengan buruk sangkanya pada Islam berdasarkan keyakinan yang ditolak ideologinya, yang benar ideologi yang lain, kafirlah dia. Tidak ada yang bisa memperbaiki itu. Jadi kalau menolak Islam berdasarkan ideologinya, kafir. Tapi berdasarkan ideologi diterima, tapi persoalan belum bisa, itu muznib, dosa. Bisa paham? Bisa paham? Jadi kalau syariat yang dituding-tudingnya, kafirlah dia. Jadi kalau seandainya indikasinya ada ayat-ayat yang ditolaknya, ya, kemudian paham-paham Islam yang dimusuhinya, kafir dia. Kalau ada menteri kafir, murtad dia itu. Barana gajinya, bara pitih, harta, demi harta kita murtad, bodoh kita. Sekaya-kaya bapak, juragan beras, makannya tidak segudang beras. Enak, juragan beras makannya berapa? Sepiring beras, sepiring nasi. Enak, juragan emas, apa dia memakai emas? Enak, juragan tanah, ada tanahnya semua ditempatinya. Tanah saya banyak, sertifikat yang dipegangnya. Mata apa? Ikut sertifikatnya. Enak, nanti enggak orang lain. Sertifikat saja, kertas. Duit banyak di bank. Yang memakai siapa? Orang bank atau kita? Enak. Terus yang itu kita mana? Ditaruh di rumah kita takut. Harta membuat kita bisa dibunuh orang, dirampok orang, dibunuh orang. Apa? Dunia ini apa? Petani setiap panen dia simpan hartanya di bank. Dia terus bertani. Dia bertani lagi, pakai baju kotor, dia ambil cangkul, dia bertani terus. Panen dapat 50 juta, simpan di bank. Yang pakai mobil orang bank atau petaninya? Yang pakai dasi orang bank apa petaninya? Yang pakai komputer orang bank apa petaninya? Apa mungkin petani pakai komputer?
pakai cangkul. Itulah dunia itu. Yang dipegang petani apa? Kertas, kertas, kertas. Catatan, catatan, semua tipuan. Tipuan. Mending kita titip sama Allah pada ke bank. Ya nak, mending kita belikan, kita berikan dengan Allah. Jalan. Nauzubillah. Itulah orang. Bapak profesinya apa? Dokter. Tiap hari dokter ini, anak ambo jadi dokter selah, kayo jadi dokter. Iya. Dokter ini setiap hari dari pagi sampai sore kerja sebagai kerja terus. Duit sekali diterima sehari itu 15 juta, 20 juta. Kalau dari pagi dia terus berhadapan dengan orang sakit, berhadapan dengan orang mengeluh, berhadapan dengan orang yang mukanya tidak pernah cerah. Terus untuk apa harta yang banyak itu? Untuk apa? Harta bapak mana? Oh itu di sini. Tiap hari pasobor orang menyiringi, pasobor orang damam. Nah, apa sih? Tertipu nak hidup ini? Terus harta itu apa? Cari harta untuk istana akhirat, bagus itu. Tapi kalau istana dunia, Anda punya 7 istana, yang Anda tempati berapa? Anda punya 7 mobil, yang Anda pakai yang mana? Hah? Kan justru banyak yang susah. Dunia ini sudah terbatas. Inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Kami ciptakan segala sesuatu terbatas. Terus Anda asyik mengumpulkan yang di luar batas. Untuk apa? Tapi kalau di sorga, insya Allah tanpa batas. Yang haram di dunia, halal di sorga. Khamar haram di dunia, di sorga halal. Tahu enggak? Khamar yang memabukkan itu di akhirat halal, nggak mabuk. Ya nak? Istri di dunia nggak boleh lebih dari 4. Di akhirat boleh sampai 72. Oh, 70, ada yang dapat 60. Minimal 2 satu orang. Kalau 70 istri waktu melompek, sorry tetap yang dari puncak tu, wah langsung disambut tu. Bidadari sadanya. Untuk apa? Enak. Hancaklah akhirat. Sebentar lalu dah. Ya nak. Mungkin awak kan masing-masing ada mencibuan pempe lalu nak. Ya nak. Saya sering bu, saya terus terang. Saya pantangan saya. Kalau orang Arab itu kan dia biasa, kalau dia flu dia telan. Saya paling nggak bisa. Saya kalau apa tuh agak apa sedikit, saya banyak meludah. Jadi kalau saya tidur, saya flu. Itu kalau apa air flu itu sampai di kerongkongan ini, saya nggak mau telan itu. Akhirnya saya menahan nafas. Sampai bekom buta jago dek sesak nafas. Cuma sampai lalu terus itu. Jadi kalau lalu ambil juga lah mungkin itu. Ya. Saya tidak bisa menelan ludah sedang tidur. Saya tahan tuh. Sampai nanti saya menahan napas, jago tidak bernafas. Napas ini hati-hati bu. Mati itu tidak sulit. Lupa mangok 5 minit, bisa dia jalan dah. Lupa secara umum nafas, lama. 5 minit, dia jam balik, dah bisa nak sempat dia. Betul lah. Selesailah semuanya, jabatan, ambisi, impian, harta, selesai. Ya nak? Untuk itu, ya pertarung-pertarungkan. Salah, awak kalau tertipu, bertarung untuk dunia. Ya nak? Bertarung untuk dunia, salah. Bertarung untuk akhirat. Sudah banyak tertipu kita. Ada nggak artinya harta kita itu, emas kita banyak, itu besok meninggal? Ada artinya lain? Hah?
Itu menyesal alai. Berapa banyak orang yang dikubur, jutaan manusia di dalam kubur itu mengimpiankan mendambakan 2 rakaat sebelum subuh, tapi itu belum disadari oleh orang di dunia. Berapa banyak orang dikubur yang minta dikembalikan untuk berinfak di jalan Allah. Balikkan kami ke dunia, kami untuk bersedekah. Nyasa. Nah, jadi awak menganggap nan kamanya lamean kau atau awak, kau kesimpulan kau. Anggapan awak itu. Ada orang disimpannya hartanya untuk hari tuanya. Tiba orang tukang olah, ditipunya lewat 2 kilo. Hah? Bah kau simpan harta kau, kau nanti pensiun, awak lah tua nanti. Tak ada piti untuk berubah, Ustaz. Ini tak ada piti berubah, apa? Iya lah mengatu. Lalu lah. Mati kau dikajar tak lo amuah dah, Bu. Tak lo amuah dah. Saya sudah terobos perbatasan berbagai negara. Dikajar-kajar aja senjata. Aduh, ceramah sih kok gini. Dikajar-kajar tak lo amuah dah. Nah, tidak mengajar lalu. Nan takut mati, mati. Nan ingin mati, nah mati. Ya. Jadi baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Syaitan punya misi yang pertama, misi jarak pendek. Singkat saja. Pertama, menyeret manusia kepada syirik. Pada syirik. Di bawahnya munafik. Program setan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada program utama, jatuh kepada syirik dan murtad. Munafik. Menjebak kepada maksiat. 2, berikut di bawahnya, menjebak pada maksiat. Nomor terserah. Menyeret manusia pada bid'ah. Bid'ahnya jangan versi salafi. Bid'ahnya versi jumhur. Ya, jangan versi salafi. Versi jumhur. Menghalangi orang, mencegah orang untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Menggagalkan ketaatan pada Allah. Merusak nilai ketaatan. Taat juga tapi rusaknya nilai ketaatan. Ketaatan. Tadi mencegah orang berbuat taat, terus merusak nilai ketaatan. Mencederai badan dan jiwa. Mencederai badan dan jiwa. Minum salah racun kuah, lama mah. Kau minum racun kuah habis problem. Kalau hidupnya sagan awak malu awak dia manusia. Mengalukan malu awak. Yakin asal manusia kau buat salah. Cuman ada yang lu tak buka. Buat salah sebenarnya. Ya. Jadi mencederai badan dan jiwa. Nah, mencerai badan dan jiwa ini nanti juga banyak sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi untuk sekarang itu saja dulu. Itulah alam jin, peranan jin, selubulutan jin. Kesimpulannya, jin itu alamnya sama dengan kita. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik,
ada yang fasik. Jadi kadang-kadang ada jin dibacakan ayat, dia tidak langsung keluar. Dia tahu ayat itunya. Sebab jin kok ada yang fasik. Nyo mengaji yo jahit yo. Ada. Jin itu alir sama dengan manusia. Ada jin yang beraliran Yahudi, beragama Yahudi. Ada jin yang beragama Nasrani. Ada jin LGBT, ada jin komunis, ada. Semua seperti itu. Jin itu sama, ya, sama dengan kita ini alamnya. Dari segi teologi keyakinan sama dengan kita. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ya. Jadi sidang jemaah yang rahmati Allah, supaya ibu-ibu paham, alam jin itu biasa saja, hanya bedanya kita zahir, dia gaib, itu saja. Tidak perlu takut-takut hantu lain. Ya, tidak perlu takut hantu. Hantu sia ko hantu sianu, saya dulu meninggal, ada itu jin, ya. Itu jin. Jangan perlu takut kita. Jin itu sama dengan kita. Junyon takut berawak anaknya. Enak. Ada orang namanya, Ustaz, kenapa jin ko ndak zahir mau dawak? Kalau zahir mau dawaknya, bertubuh kasarnya, panuh dunia orinya. Nyu sekali beranak banyak. Jin ko sekali beranak banyak. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, alam jin hanya beda dengan manusia itu, hanya beda zahir dan gaib. Itu saja. Semua mereka sama. Kekuatannya juga tidak perlu kita khawatirkan. Justru kita dengan mereka lebih lemah. Dengan bismillah aja kabur dia. Apalagi dengan ayat Quran yang lainnya. Jadi sidang jemaah, ibu-ibu yang sering baca Quran, kuat ibadah, itu jin itu setan itu akan lemah berhadapan dengan orang seperti itu. Dia mendengar Umar saja, sandal Umar saja kabur dia. Umar bin Khattab. Kalau Umar lewat di jalan sini, jin langsung pindah ke jalan yang lain. Begitu. Kalau Umar tarik pedang, jin para kabur semua. Ngeri Umar bin Khattab, ya. Umar baca ayat kabur dia, baca salah kabur dia. Jadi sedang dirahmati Allah, perbanyak zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jin lemah berhadapan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Didil Abdullah RC yang telah menyampaikan tausiah dan nasihat agama pada kita menjelang zuhur ini. Dan alhamdulillah ada saksi kita pulang dari Turki, Turki Hamdi ingin segera beliau pulang libur. Ketika dia Sofia kemarin diresmikan, beliau sedang di Turki, ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustaz hari ini dan masih semester 4, ya.